Sungguh Tuhan, anugerah-Mu bagi kami itu luar biasa. Kami sadar bahwa kami tidak boleh mensia-siakan anugerah-Mu itu Tuhan. Setiap detik dalam hidup kami itu berharga. Semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa tinggal di dalam Kau dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Apapun yang kami hadapi, kami ditentukan jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Salam pemenang. Wah, kurang makan. Salam pemenang. Salam pemenang. Silakan duduk saudaraku. Bersama dengan Tuhan menang terus pokoknya. Amin saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjadi anak-anak terang, children of the light. Nah, anak terang itu punya ciri-ciri, saudaraku. Kita nggak bisa bilang saya anak terang, tapi cirinya anak gelap, ya kan nggak bisa tuh. Ada ciri-cirinya. Kita belajar dari satu tokoh perjanjian lama yang bernama Abner. Siapakah Abner? Apa tukang becak? Loh kok tukang becak? Abner itu panglimanya Saul. Saul mati, anaknya Isiboshet dijadiin raja sama Abner ini. Perang lawan Daud. Nah, jadi ada peperangan antara Abner dengan tentaranya Daud. Kita buka Alkitab kita di 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal yang kedua. Ini karena panjang saudaraku, jadi ayat 8 itu sampai dengan ayat yang ke-23. Jadi kita nggak usah baca, kita baca ayat 8 sampai dengan 10 aja dulu. 2 Samuel 2 ayat 8 sampai dengan 10. Abner bin Ner, Panglima Saul, telah mengambil Isiboshet anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboshet bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Jadi kita lihat, saya ambil 4 poin. Poin yang pertama itu, si Abner itu panglima tentara. Jadi kalau saat itu dia bilang, sekarang saya mau jadi raja. Bisa, Isiboshet itu anak Saul memang, tapi nggak punya kapasitas sebagai seorang raja. Tentara semua nurutnya sama Abner. Dia bilang pokoknya sekarang saya mau jadi raja. Nggak ada yang berani, tapi dia enggak. Walaupun tidak punya kapasitas sebagai seorang, dijadiin raja juga. Dia jadi panglimanya. Jadi poin yang pertama itu setia. Apa saudaraku? Jadi anak terang itu poin pertamanya tuh setia. Sekarang kita lihat, kita buka di Amsal pasal yang ke-20. Amsal pasal yang ke-20. 2 Samuel 2 itu dibatasi ya, nanti kita akan ke situ lagi. 2 Samuel 20, Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi ternyata kesetiaan itu dicari. Semua orang cari yang setia.
Laki-laki hidung belang. Saudara pernah lihat nggak laki-laki hidungnya kayak zebra? Laki-laki hidung belang itu loh, nyari tetap. Kalau dia sampai dia cari istri, dia mesti cari istri yang setia. Nggak mungkin dia cari istri yang hidung belang juga. Wanita yang nggak karuan juga akan cari suami yang setia. Bos akan cari pegawai yang setia. Pegawai juga akan cari bos yang setia. Karena kesetiaan itu dicari. Siapakah yang bisa mendapatkannya? Sampai kayak gitu. Nah, sekarang setianya itu yang bagaimana? Saya setia sama istri saya gitu. Ya kalau saya setia sama istri saya, kalau ada istri saya. Kalau nggak ada istri saya, ya enggak. Orang saya setia-setianya sama istri saya kok. Bukan itu yang dimaksud setia. Setia, kita ikuti apa kata Tuhan. Kita buka Alkitab kita lagi di Mazmur 145. Mazmur 145. Kita baca ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan tidak setia sama manusia loh. Tidak ada loh ayatnya loh. Jangan bilang Tuhan setia sama kita, Tuhan setia sama kita. Tidak loh. Dia setia sama firman-Nya dia sendiri. Setiap orang yang melakukan firman-Nya, dia setia menggenapi setiap firman yang kita lakukan. Dia setia sama perkataannya sendiri. Jadi begitu juga kita hari ini. Kalau kita setia, itu bukan sama pasangan kita, bukan sama yang lain. Setia sama perkataan kita sendiri. Pada waktu kita lagi menikah, ditanyain sama gembalanya, apakah kamu mau setia di dalam suka dan duka, di dalam ini, di dalam itu? Jawabannya apa? Ya, saya mau. Saya janji. Janji itu bukan cuma di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Dimanapun saya berada, saya harus setia. Itu yang namanya setia. Setia itu bukan sama orang, bukan sama siapa. Setia sama perkataan kita sendiri. Amin selalu. Jadi sekarang kita ngerti. Janji. Nanti ya jam 7. Kita datangnya jam 8. Itu orang-orang yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Kita udah bilang jam 7, ya jam 7 harus datang selaku. Kebaktian di sini jam 10. Saya tadi sampai lari-lari karena dari Pasar Turi. Saya dari Semarang soalnya. Waduh, tak pikir iso telat nih. Tak tulisi Bu Eli, tak tulisi on the way sampai tak gituin. Takut telat saya. Saya biasa ke sini itu 1 jam sebelumnya saya udah sampai sini. Saya nggak mau jadi pendeta yang tidak jadi contoh. Sebelum orang datang saya udah datang dulu. Biasa 1 jam sebelumnya saya udah datang dulu. Tapi karena saya naik kereta api, terus api penuh, trafiknya juga traffic jam kayak gitu. Saya pikir waduh bisa telat. Tapi untung masih ada saksinya di sana di depan. 10 menit sebelumnya saya udah sampai. Amin selaku. Setia sama perkataannya kita sendiri. Pernah pada suatu kali saya meragukan janji Tuhan. Saya nggak mau bohong. Saya pernah meragukan janji Tuhan. Saya puasa, saya doa, saya baca Alkitab puluhan pasal. 3 hari baru bisa makan sekali. Bukan sehari 3 kali, 3 hari sekali. Tinggi segini, berat badan tinggal 53. Celana SMP saya bisa pakai lagi loh, pora hebat loh, kayak tiang listrik gitu. Sampai kayak gitu, saya pernah meragukan, yang saya lakukan ini benar apa enggak sih? Saya doa puasa waktu itu, saya lagi doa puasa, saya ada satu perasaan Tuhan, ini benar apa enggak sih yang saya lakuin ini benar apa enggak? Ada satu waktu Tuhan tuh ngomong sama saya gini, Andrew. Coba cek, pernah nggak ada papimu itu janji sebelum meninggal ada satu janji yang belum digenapi? Apa yang pernah dijanjiin sama kamu yang belum pernah digenapi? Saya butuh waktu 1 minggu. Saya ambil kertas, saya tulis ini semua sudah, ini semua sudah, ini semua sudah. Karena papi saya selalu gitu sih. Kalau dia janji, dia mesti genapi janjinya.
Nggak pakai tunggu-tunggu. Saya ditanyain, kamu kepingin apain dulu? Pokoknya kalau yang berguna, nggak berguna nggak mau. Saya kepingin yang ini tuh mahal. Oke, setengah tahun. Kamu di sekolah mau ujian, mau ulangan, mau latihan, tidak boleh dapat 5. Harus di atas 5. Kalau sampai dapat 5, batal. Oke. Saya tanda tangannya semua sama guru saya. Setiap itu saya kasih lihat semuanya. Sudah setengah tahun. Sampai rumah nggak pakai tukar ganti pakaian, langsung dianterin, langsung beli. Itu papi saya. Jadi saya mikir, saya liatin, semua nggak ada. Udah seminggu, apa ya yang papi saya janji itu nggak digenapi, itu apa ya? Nggak pakai tunggu nanti sore besok, nggak, langsung. Kalau papi saya itu begitu. Dia janji, dia mesti genapi janjinya. Saya bilang sama Tuhan, nggak ada Tuhan. Semua janji papi saya itu digenapi dalam hidup saya. Tuhan tuh ngomong gini sama saya, Andrew, papimu itu masih terdiri dari darah dan daging. Papimu yang terdiri dari darah daging aja, kalau dia janji sama anaknya, dia genapi janjinya. Apalagi Bapamu di sorga. Dia bukan manusia. Kalau dia janji, dia mesti genapi janjinya. Amin selaku. Sampai hari ini, saya nggak pernah lagi meragukan janji Tuhan. Papi saya yang kelihatan saja, yang manusia biasa aja, kalau dia janji, dia mesti genapi janjinya dalam hidup saya. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia bukan manusia, dia nggak bisa berdusta. Kalau dia janji, dia mesti genapi janjinya. Amin selaku. Makanya hari ini kita orang-orang tua, jangan sekali-kali janji yang nggak bisa digenapi. Pikir dulu sebelum janji sama anak-anak kita. Bisa digenapi nggak? Kalau kita ada janji, genapi janjimu. Nggak bisa genapi, jangan janji. Saya semudah itu untuk bisa percaya firman Tuhan. Begitu saya percaya pada bilur-bilur Yesus, saya percaya langsung. Kenapa? Karena Bapak saya yang kelihatan bisa dipercayai. Lah kalau orang tua kita yang kelihatan saja nggak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa mempercayai Bapak yang tidak kelihatan? Amin. Kita orang tua adalah wali-wali Allah di muka bumi untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Bapa di sorga. Amin selaku. Setia dengan perkataan kita sendiri. Begitu saya janji sama anak saya mesti genapi. Saya nggak bisa genapi, saya nggak mau janji. Kamu doa dulu, saya bilang gitu. Dia butuh gini, saya belum waktu itu belum ada uang, ya kita doa dulu. Ayo kamu juga doa, ayo doa puasa. Nah begitu saya bisa genapi, saya akan janji. Teman saya selaku beda sama saya. Lagi dia SD ke SMP, bapaknya bilang kalau kamu naik ke SMP, nilaimu bagus, nanti papa beliin sepeda. Wah senangnya bukan main so. Dia belajar sungguh-sungguh, sudah naik. Akhirnya dia lulus ke SMP, dikasih lihat nih loh Pak, nih loh lulus, sepedanya mana? Bapak nak, kamu kok nggak tahuin papa toh? Papa kan nggak kerja, bagaimana bisa beli sepeda? Tuh anak breakdown sih. Bapaknya, orang tuanya yang di muka bumi susah dipercaya. Yang kelihatan itu susah dipercaya. Apalagi yang tidak kelihatan. Makanya kita adalah wali-wali Allah di muka bumi ini. Untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Bapa di sorga melalui kehidupan kita. Amin selaku. Jadi sebagai anak terang, poin yang pertama itu adalah setia dengan perkataannya sendiri. Saya janji sama istri saya pada waktu lagi di gereja, dimanapun juga saya harus setia, karena saya harus setia sama perkataan saya sendiri, bukan setia sama istri saya, tapi saya harus setia dengan perkataan saya sendiri. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita buka 2 Samuel 2 lagi. Kita baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan 16. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Ishi-Boshet bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Zeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini
dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiboshet anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Sampai situ dulu aja, Zon. Ini peperangan saudara, Zon. Yehuda lawan Israel. Kalau pertempuran, perang, itu kalau tentaranya belasan masuk akal enggak? Saudara ditanyain kok diem aja. Apa ono sih negara tentaranya cuma belasan? Puluhan, ribuan, belasan ribu atau mungkin puluhan ribu. Jadi yang satu di tepi telaga sebelah sini, yang satu di tepi telaga sebelah sini. Mungkin telaga Gibeon ini lagi asap, jaga airnya nggak ada. Jadi dia kumpul di sini. Ini ribuan lawan ribuan. Yoab itu tahu kalau ini perang saudara, rugi dewe. Terus dia bilang gini aja lah. Dia bilang sama Yoab, gini aja, tempatmu kasih anak-anak muda yang hebat-hebat 12 orang, dari tempatku 12 orang. Nanti mereka bertempur, yang paling banyak yang hidup itu yang menang. Bagaimana? Oke, dia bilang. Dari puluhan ribu atau belasan ribu dijadiin 12 lawan 12. Poin yang kedua sebagai anak terang adalah mengecilkan masalah. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Dari puluhan ribu dijadiin cuma 12 sama 12. Sebagai anak terang itu bukan membesar-besarkan masalah, tapi mengecilkan masalah. Kita lihat lagi. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita baca ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu itu Daud sama anak buahnya pergi mau membelain orang Filistin itu rumahnya nggak ada yang jaga tuh. Perkemahannya dilewati sama orang-orang Amalek, terus dirampok, harta bendanya dirampok, istrinya, anak-anaknya diculik semuanya, kemahnya dibakar semua. Anak buahnya lagi ini gara-gara Daud nih kita nggak jaga di sini. Ini gara-gara Daud timpukin batu aja, timpukin batu sampai kayak gitu. Orang kalau suka membesar-besarkan masalah tuh ya kayak anak buah Daud ini. Udah jadi sekalian aja, udah ribut ya ribut sekalian aja. Nah gitu kayak gitu. Itu orang-orang yang suka membesar-besarkan masalah tuh jadi kayak gitu. Tapi Daud lagi dibilang mau ditimpukin batu, dia bukan takut, dia bukan ini. Dia mengecilkan masalahnya, tapi membesarkan Tuhan Allahnya. Dengan imannya dia malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia mengecilkan masalahnya, membesarkan Tuhannya. Begitu juga kita. Masalah udah digede-gede no. Cilik ke, gede ke Tuhan nih. Yesus yang digedekan. Amin selaku. Itu anak terang. Jadi makanya selaku kita lihat makanya. Kalau kita jadi anak terang, makanya kita hidup dalam damai. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Mau kita mengecilkan masalah, pikul salib sangkal diri, tidak ada yang lain. Tidak dikatakan kalau kamu benar, bojomu salah, sangkali bojomu. Ora-ono ayate. Sekalipun saya benar, bojoku salah, tapi Alkitab cuma bilang sangkal diri. Bukan sangkali bojomu, ora-ono selaku. Pada suatu hari, mungkin 2 bulan yang lalu, saya khotbah di gereja saya sendiri. Sudah selesai, istri saya ada pertemuan, saya tinggal. Saya tinggal ke rumah, sampai rumah mau masuk kamar, kunci ini digawa bojoku.
Terus kira-kira gimana? Ngamuk? Gede-gede ke masalahnya? Kalau kita mau mengecilkan masalah, cari kesalahanmu. Kalau saudara bilang, enggak, aku enggak nemu, saudara jadi Tuhan. Enggak pernah salah. Pasti ada salahnya. Walaupun kita benar, tapi pasti ada salahnya. Itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Jadi saya udah gitu cari kesalahan saya sendiri. Kesalahanku di mana? Nah, kesalahanku lagi di gereja, enggak ngingetin. Coba sayang, kuncinya kamar kamu bawa ya? Terus dia bilang, oh iya nih, kasihkan, beres toh. Siapa yang salah? Saya. Nggak usah nyalain istri, saya yang salah. Jadi kita nggak pernah bertengkar, saudara. Karena kita nggak cari kesalahan pasangannya, kesalahannya sendiri yang dicari. Itu mengecilkan masalah. Jangan suka membesar-besarkannya. Gede no Yesusnya. Amin, saudaraku. Saya masih ingat kata-kata papi saya itu. Dari saya masih kecil, orang ngerti, sampai ngerti, sampai gede, sampai ngelotok. Papi saya selalu ngajar saya begini, Andrew ingat, namanya orang hidup itu pasti punya masalah. Setuju? Ya setuju, se-6 enggak ada, se-8 enggak ada. Nah, jadi masalah itu tetap pasti ada. Tapi masalah yang benar-benar masalah, bukan karena kita cari masalah loh. Tapi ini masalah yang benar-benar masalah, itu cuma 10%. Yang 90% karena kamu mempermasalahkannya. Ayo benar nggak? Tapi saya bilang, masalah yang paling besar, selama kamu tidak permasalahkan, tidak akan jadi masalah. Tapi hal yang bukan masalah, kalau kamu permasalahkan, akan jadi masalah paling besar dalam hidupmu. Makanya jangan membesar-besarkan masalah, kecilkan masalah, gede no Yesusnya, gedekan firman Allahnya. Amin selaku. Loro Siti, waduh, iki so mati iki. Waduh, kok penyakitnya digede-gede no. Waduh, sampai kayak bagaimana gitu. Waduh, kayak semai mati dilihatnya cuma sakit apa masuk angin. Masuk angin gampang bersiul. Anginnya metu. Nah ya kayak gitu, waduh ini mesti cari dokter yang paling hebat. Dokter di mana ya? Aduh ini bahaya, ini begini. Apa kayak ngono gede-gede ke masalahnya. Yesusnya dicilik ke, digede ke masalahnya. Enggak kayak gitu saudaraku. Kita masukin itu di dalam keluarga lebih dulu. Saya pergi sama istri saya mau beliin sepatu. Sepatunya mau dikasih ke ponaannya. Sampai di sana ditanyain size-nya berapa, nggak dijawab-jawab. Di WA nggak dijawab, di telepon nggak dijawab. Ya udah dibeliin. Saya lupa sih nomornya berapa. Misalnya 42, kita beli 42. Saya udah janji kalau sampai nggak pas, besok tak pulangin. Si Mbak E bilang, ya cuma besok tok loh. Liwat dari itu nggak bisa. Ya wes. Ternyata kurang 1, 43. Ya mau nggak mau, besoknya saya mesti pulangin kalau nggak kan mubazir. Mobil saya di sini, saya nganterin istri saya di sini, mobil di depan mau masuk ke mall, ada satu mobil lagi di depan itu lagi ngambil tiket. Dia masuk, mobil ini masuk, lagi saya mau liwatin, istri saya bilang, aduh sayang sorry sepatu nih ketinggalan. Saudara jadi saya kira-kira gimana? Ayo bohong masuk neraka. Perjalanan 5 km, pulang pergi 10. Jadi ini jadi 20 kilo. Ya sudah, saya pikir buat apa marah-marah, gak ada gunanya kok. Kecuali saya marah, sepatu ini saya mabur terus langsung tekok ini. Lah aku tak ngamuk wes. Ngamuk tetap mesti balik. Enggak ngamuk tetap balik. Ngamuk-ngamuk stroke. Kone stroke syukur. Nah itu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar jangan suka gede-gedekan kayak gitu. Ya sudah, saya cuman dalam hati saya salahkan diri saya sendiri. Kesalahanku di mana? Lagi di rumah saya nggak ngingetin. Sepatunya dia dibawa belum? Lah kalau dibawa, oh iya kan dibawa atau yang salah siapa? Saya. Bukan istri saya yang salah. Maka kita nggak pernah bertengkar saudaraku. Karena kita nggak pernah nyalain, nggak pernah tuding awake dhewe.
sangkal diri. Nggak ditulis sih soalnya. Kalau bojomu salah, sangkali bojomu. Orang tetap sangkal diri. Yang disangkal tuh dirinya, sangkal diri. Amin saudaraku. Nah itu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar jangan suka membesar-besarkan masalah. Saya pernah pada suatu hari itu yang betul-betul hampir meledak. Hampir gunung yang meletus. Saya udah bilangin istri saya, sayang, itu dulu kita masih naik mobil kuda. Bukan naik kuda loh ya, naik mobil Mitsubishi kuda. Itu mobil saya tuh aneh. Jadi kalau kacanya ditutup gitu ya, kadang-kadang ditutup, blek, dia bisa ngunci diri, jeglek. Jadi saya dia bilangin istri saya, kalau kamu manasin mobil atau gitu, jangan ditinggal. Dibuka, pintunya dibuka dikit atau jendelanya dibuka dikit. Supaya kalau dia nutup, kita bisa. Waktu itu saya mau pelayanan ke Bandung. Kita udah beli tiket, saya sama teman saya seorang pendeta juga. Berangkat jam 8 pagi. Nah kita pagi-pagi udah siap-siap. Istri saya luar biasa, itu koper saya sudah dimasukin ke mobil sudah. Lagi dia panasin, ditutup, jeglek, jeblek, waduh. Kuncinya cuma satu, waduh. Teman saya datang, panggil, itu ada tukang kunci, tak telepon tukang kunci bilang, ini mah sipil, gampang, ini makanan sehari-hari saya. Ora iso. Iki mobil apa ya? Ini biasanya diginin. Ya itu memang dari Tuhan jago. Tutup, buka ora iso, panggil tukang kunci satunya, tetap ora iso. Teman saya bilang, ada lagi satu, panggil lagi, kita telat semua. Udah, nih tiket saya bawa, kamu naik sendiri. Kalau saya masih sampai, nanti saya langsung ke sana. Kalau enggak, ya udah nanti saya naik pesawat. Ternyata nggak bisa, dibuka tetap nggak bisa. Akhirnya kaca belakang itu kan ada karetnya tuh, karetnya saya copot, terus kacanya buka kaca aja, dibuka dari belakang, baru kita bisa masuk. Tapi saya sudah terlambat. Saya beli Garuda, kalau Garuda waktu itu belinya seminggu sebelumnya murah, tapi hari itu juga beli mualepol. Aduh mending kalau kita lagi punya uangnya lagi pas-pasan. Aduh ini sudah udah gitu saya. Udah tak bilangi, berkali-kali. Tapi ingat sangkal diri. Orang sangkali bojomu ora ono, sangkal diri. Saya cari kesalahanku di mana. Lang saya sudah tahu mobilnya kan itu kan rusak toh, kalau dijeglek iso nutup dewe kan namanya mobilnya kan ada kerusakan toh. Kok ndak saya bawa ke bengkel? Lah bojoku apa ngerti? Sing salah sapa? Saya yang salah. Saya yang salah. Gitu selaku caranya. Mengecilkan masalah, jangan kalau saya udah itu kalau misalnya saya lagi kayak gitu, saudara lihat dari belakang saya pakai kacamata khusus, mungkin ada asap hitam keluar dari kepala saya. Tapi ya tetap bisa lolos terus. Kenapa? Sangkal diri. Pikul salib sangkal diri itu dasar kekristenan untuk mengecilkan masalah, membesarkan Yesusnya. Amin selaku. Nah itu seperti itu. Jadi makanya jangan suka membesar-besarkan masalah. Teman saya STH sama STH, bukan STH loh ya, STH. Ya itu sudah klimaks ini. Ini sudah di klimaksnya, udah berantem terus. Pada suatu hari teman saya itu pulang dari pelayanan, sepatunya ditaruh, ini lagi di meja makan, ditaruh sini, taruh situ. Istrinya datang, sepatu kok taruh sini, taruh situ, taruh situ, taruh sini, taruh sini, taruh situ, taruh sini, taruh situ, cerai. Gara-gara apa, Pak? Sepatu. Hal-hal kecil yang dibesar-besarkan sampai akhirnya cerai. Ada lagi, baru nikah, ini baru nikah. Berbulan madu kemana? Ke Bogor.
Taman Bogor sana, wah seneng-seneng, baru nikah aku. Sudah pergi ke sana, terus yang laki ada ngelihat ada monyet yang rada gendut. Dia bilang, itu kok persis kamu ya? Langsung istrinya langsung diem, langsung diajak makan, nggak mau, ini nggak mau, minta pulang, habis minta pulang minta cerai. Gara-gara apa? Dionekke monyet. Jadi banyak hal, coba saudara renungin sendiri. Berapa kali kita berantem suami istri dengan gara-gara hal-hal sepele yang dibesar-besarkan. Ini dari puluhan ribu atau belasan ribu dijadiin 12 lawan 12. Tapi kita lihat ayat 16 kan, 2 Samuel 2 ayat yang ke-16. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Jadi 12 sama 12 siap tempur, langsung pegang kepala, tusuk, sana juga nusuk. 12 sama 12, 24 orang itu langsung mati. Karena ini semua mati semua, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya perang, terjadilah perang. Perang, ternyata Tuhan di pihak Daud. Abner kalah. Nah ini sekarang kita lihat poin yang ketiga. Kita baca 2 Samuel pasal yang kedua, kita baca aja langsung ayat 18 sampai dengan 22. 2 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 22. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Ini mereka perang saudara saja. Jadi lagi ternyata Abner pasukannya kalah, Abner lari, diuber sama Asael. Asael tuh saudara paling kecil dari Yoab. Yoab, Abisai, Asael. Asael larinya paling kenceng, diuber, terus kalau Yoab berbalik diajak perang, ya pasti kalah. Ini junior. Tandingannya Yoab itu Abner, harusnya Abner itu tandingannya Yoab, harusnya saudara. Yoab itu tandingannya si Abner, kalau si Asael itu bukan tandingannya. Jadi dia kasih 2 kali kesempatan, jangan ngikuti aku. Udah tuh tangkap aja yang itu, ambil senjatanya, masih jangan ikuti aku. Apa aku sepukul kamu sampai jatuh? Nah terus bagaimana aku bisa memandang abangmu Yoab? Karena dulu ini mereka seia sekata. Lagi rajanya Saul, Daud sendiri juga jadi panglima di situ, sama-sama ini perang sama-sama. Sekarang mereka perang saudara. Jadi dia nggak mau ngapain si Asael ini. Yang ketiga adalah cinta damai. Orang yang jadi bisa memancarkan terang Kristus, anak-anak terang. Itu poin yang ketiga adalah cinta damai. Kita lihat ayatnya. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Kita baca ayat 37. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Cinta damai, suka damai, bukan suka berantem.
Bukan suka tukaran. Nek tukaran kado ora apa-apa, saudaraku. Karo bojone tiap dino ngono tukaran kado. Enggak apa-apa, tukaran omongan-omongan negatif enggak boleh harusnya. Cinta damai, suka damai. Itu yang Tuhan mau. Makanya kita harus suka damai. Cinta sama damai, bukan cinta sama peperangan, perkelahian seperti itu, saudaraku. Orang yang suka cinta damai adalah orang yang gampang untuk minta maaf dan memaafkan. Itu orang yang cinta damai. Jadi kalau orang yang suka damai, saudaraku, kalau kata MAAF itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Pernah ya dulu sebelum saya bertobat, lagi saya tinggal di Jakarta, saya pakai Toyota Land Cruiser. Tapi Land Cruiser yang bukan yang baru ini, yang masih FG yang lama. Saya tinggiin, bannya saya ganti gede-gede, depannya saya kasih bumper baja, terus ada winch-nya. Winch-nya tuh bisa kuat narik 4,5 ton. Jadi kalau ini kejeblos, diikat di pohon, itu winch-nya bisa narik seberat 4,5 ton. Belakangnya saya kasih lagi baja lagi, saya kasih tow-nya itu juga baja juga. Sudah, waktu itu saya di Blok M. Saya mau terus, tapi nggak tahu bagaimana saya bisa belok sampai barusan belok. Waduh, sadar, lo kok belok? Harusnya terus. Saya lihat spion, nggak ada apa-apa. Saya masukin gigi mundur, saya pikir cepet-cepet, saya tarik ke belakang karena belum ada apa-apa. Saya tarik, ternyata di belakang ada Honda Accord. Suaranya kayak bom. Duer, kerompiang, waduh. Lah kerompiang saya punya baja kabeh kok. Yang sing kerompiang mesti sing kono, saudaraku. Waduh, tadi tak lihat nggak ada apa-apa, tahu sudah ada Honda Accord di belakang. Itu Honda Accord tutup mesinnya, langsung bengkok ke atas. Radiatornya jebol, airnya keluar semua, mesinnya turun ke bawah. Yang naik bapak-bapak, dia turun, saya dimaki-maki, itu si anjing keluar, si babi keluar, si mana keluar, kebun binatang keluar semua. Marah banget, ini gimana? Orang kalau marah, saudaraku, nah enggak percaya ya, sudah lagi marah, difoto, atau ndelok ngene kaca, nek wong gek ngamuk-ngamuk itu persis kaya setan. Persis kaya setan. Itu orang mukanya merah padam, waduh, matanya sampai kayak gitu, dia marah-marah. Saya datang, saya lagi dimaki-maki, saya bilang, iya Pak, saya yang salah, saya minta maaf, saya betul-betul saya minta maaf, saya yang salah, saya ngaku saya salah, saya minta maaf, gini aja Pak. Dah, lagi saya bilang minta maaf, itu orang tadi tuh bisa berangsur-angsur jadi kayak manusia lagi. Jadi dia gitu. Saya bilang, udahlah gini Pak, saya kan bawa tali. Nanti mobil Bapak saya ikat, Bapak mau masukin ke bengkel mana, saya ganti full. Saya salah Pak, saya minta maaf sekali lagi. Orang tuh mentengkelek sambil liatin mobil itu. Saya tarik ya Pak. Dia bilang, udah nggak usah. Loh, jangan Pak, saya udah ngerugiin Bapak. Nggak apa-apa. Udah tinggal aja. MAAF. Kalau itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Tapi jangan maaf karena nyogok Tuhan loh ya. Ya wes, aku tak njaluk maaf supaya ngene lah. Itu namanya hatinya ndak tulus. Gue nyogok, gue ndak mau Tuhan disogok. Harus keluar dari hati yang tulus. Jangan ya wes, aku tak niru-niru Pak Andrew, aku tak minta maaf supaya orang ganti ngono. Ora iso kowe nyogok kowe. Ndak bisa. Hati yang tulus, pokoknya mau suruh bayar atau enggak, saya tetap akan ganti. Nah, itu namanya hatinya tulus. Amin selaku. Nah, itu yang seperti itu. Jadi makanya orang yang cinta damai, suka damai, itu gampang untuk minta maaf dan memaafkan. Pernah pada suatu hari, waktu itu saya pakai mobil sedan merek Volvo. Sampai di
traffic light, saya kan berhenti. Set, dari belakang. Nabrak mobil saya, kerompiang lah iki sedan. Kising kerompiang mesti teku iki. Waduh, mungkin saya kalau waktu itu saya difoto juga, muka iso kayak setan juga. Untung ora ono sing ngefoto. Waduh, saya udah naik pitam itu saudaraku. Waduh, itu kalau dia macam-macam nggak tahu dan jadinya perkedel mungkin orang itu. Motornya motor kuno, remnya blong. Saya berhenti, dia nggak bisa berhenti, ditabrak. Yang hebat, saya nggak tahu bagaimana caranya itu ban depannya lepas bisa gelinding ngelewati mobil saya, jalan gelundung ke sana. Ini lampu nih mental ke genteng orang. Dianya udah gelundung juga, ya berdarahan semua. Datang, aduh, saya minta maaf, saya salah, saya minta maaf. Ini remnya blong, harusnya saya betulin, saya nggak betulin. Jadi saya yang salah, saya ganti semuanya. Motornya motor tuwek. Ganti nganggo apa saudaraku? Dia keluarin, ini KTP saya, ditahan aja. Ini saya tinggalnya di sini. Tak lihat kampung rambutan RT iki, RW iki, kampung rambutan di Jakarta ada banyak kampung rambutan, yang di mana ini? Waduh, sampai ke orang Jepang, saya salah, saya minta maaf. Yang tadi saya orang sido kayak setan, kayak menungso menes. Terus yang keluar kasihan ya, wong kayak ngene mana bisa bantu. Lah motornya motor bobrok kayak gitu. Dulu murah sepeda motor tuh murah soalnya. Saya keluarin uang, saya kasih dia. Nih, motormu buak, tuku no motor anyar. Tak kasih ini loh, kamu beli no motor baru, ini motormu dibuak. Jangan, saya yang salah, saya ganti. Nggak apa-apa, ini berkat dari Tuhan. Udah terima, ini motornya dibuang aja, kamu beli baru aja. Tak ngono. MAAF. Kalau itu keluar dari hati yang tulus, itu punya kuasa untuk menyelesaikan masalah. Amin saudaraku. Pernah pada suatu hari kami diberkati sama Tuhan juga luar biasa, tapi saya juga membayari banyak orang sekolah, orang kuliah, terus orang-orang tua yang kita masukin ke panti-panti saudaraku. Jadi pengeluaran juga banyak. Saya dapat berkat banyak. Yang megang keuangan itu istri saya. Saya bukan pemegang keuangan yang baik. Hari ini saya pakai apa, nanti sore tak catat iso lali kabeh iki duit iso kalong itu nggo apa wae. Istri saya enggak, tiap rupiah kecatat semua. Itu istri saya, jadi dia yang megang keuangan. Sudah saya kasihin. Seminggu kemudian dia bilang gini, sayang, uang yang kamu kasihin sudah habis loh. Kaget saya, uang segitu banyak, habis. Dibuat apa? Saya ngomong gitu, itu kalau ngomong gitu normal gak? Istri saya lagi saya bilang, uang segitu banyak habis, dibuat apa? Istri saya dia ambil catatannya. Semua pengeluaran, pemasukan, semua ada catatannya. Ini kamu boleh cek di sini. Saya udah mikir, waduh salah ngomong. Tapi saya bela diri saya. Alah masa cuma ngomong gitu tok sakit hati. Kalau saya bilang, kamu pakai ya lah itu saya nuduh ya toh. Ini saya cuma tanya uang segitu banyak habis dibuat apa? Tapi namanya Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita akan dosa. Kerual. Siang ratahan saya. Dia lagi masak, saya bilang sayang, aku tak ngomong 4 mata sebentar bisa nggak? Itu tinggalin sama pembantu. Ada apa sih katanya? Aku ngomong 5 menit ya. Just only 5 minutes. Sudah masuk kamar, saya pegang dia, saya bilang sayang, aku minta maaf. Tadi omonganku itu sepertinya aku tidak percaya kamu, sepertinya kamu pakai uang. Saya salah. Saya minta maaf, saya peluk, saya cium pipi kiri, pipi kanan kening, selesai. Sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi, saudaraku, tidak ada no hard feeling at all. Amin, saudaraku. Gampang untuk minta maaf, saudara bagaimana? Nek minta maaf, depositomu hilang ya?
Wangel minta maaf ya. Orang iso metu maaf ora iso metu loh. Itu orang yang tidak suka damai, saudaraku. Anak-anak terang itu gampang untuk minta maaf dan memaafkan. Amin selaku. Nah, itu seperti itu. Sudah nih. Kita lihat lagi sekarang. Tadi kan sampai ayat 22 tuh, 2 Samuel 2 ayat yang ke-22. Sekarang kita lihat ayat 23. 2 Samuel 2 ayat 23. Tadi kan sudah dikasih 2 kesempatan si Asael, jangan ikuti aku. Dikasih jangan ikuti aku. Nah, sekarang ayat 23. Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Kalau kita baca bahasa Indonesia gini, tetapi Asael menolak berhenti, lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya. Itu sepertinya kan kalau saya jadi Abner, diuber sama Asael, terus saya kasih 2 kali kesempatan dia tetap nggak mau, saya kan bawa tombak, saya balik tusuk, blas. Benar nggak kalau kita baca? Benar nggak? Bahasa Inggris nggak kayak gitu loh. Bahasa Indonesia bukan salah, kurang jelas. Kurang jelas. Jadi kalau bahasa Indonesia juga sehelai rambut diizinkan Tuhan. Enggak loh, bahasa Inggris enggak gitu loh. Itu perkara kekhawatiran. Maksudnya sehelai rambutmu jatuh, itu Tuhan tuh tahu. Burung pipit yang murah itu loh jatuh, Tuhan itu tahu. Artinya kita enggak usah khawatir. Tuhan tuh tahu semua kebutuhanmu. Bukannya Tuhan izinkan sehelai rambut jatuh, emangnya Tuhan kurang kerjaan apa? Bikin orang botak. Kurang jelas, bahasa Indonesia kurang jelas. Makanya bahasa Inggris. Nah, saya bacain bahasa Inggrisnya. However, he refused to turn aside. Therefore, Abner struck him in the stomach with the blunt end of the spear, so that the spear came out of his back, and he fell down there and died on the spot. So it was that as many as came to place where Asael fell down and died stood still. Saya ambil dari New King James Version. Dia di sini pakainya, however he refused to turn aside. Therefore Abner struck him in the stomach with the blunt end of the spear. Jadi bukan dia berbalik nusuk, dia lari, diikutin, dia stop. Ditusukin ke belakang pakai blunt end. Blunt end itu pucuk belakangnya tombak, bukan yang tajam, tapi belakangnya tombak. Lah bahasa Indonesia kurang jelas toh. Kita bisa ketipu kalau kita cuma bahasa Indonesia. Jadi dia berhenti karena ini larinya kenceng dengan tiba-tiba berhenti. Maka dia bilang, apa aku harus pukul kamu sampai jatuh? Maksudnya Abner disodok begitu supaya dia jatuh, dia bisa lari lagi. Ternyata karena larinya kenceng dan ini nggak ngerem, dia berhenti, ditabrak, ditusuk. Bonggol tombaknya tembus masuk keluar. Langsung seketika Asael itu mati. Jadi Abner itu membunuh Asael itu dengan tidak sengaja. Kalau dia sengaja dia balik ditusuk. Dia cuma pakai blunt end, ditusuk ke belakang tok. Pikirnya supaya kena terus jatuh. Ternyata tembus. Langsung seketika mati. Jadi kita tahu ya. Jadi Asael itu mati bukan disengaja sama Abner, tapi tidak dengan sengaja. Sekarang kita lihat poin yang terakhir, yang keempat. Nah, keempat ini jangan ditiru. Kita lihat di 2 Samuel pasal yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ketiga. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Samuel 3 ayat 6 sampai dengan 8. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpah. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner,
Mengapakah kau hampiri gundik ayahku? Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Ishiboset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan kau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang kau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Poin yang keempat yang jangan ditiru adalah sakit hati. Abner sakit hati. Lagi dikatakan, mungkin karena Abner itu dia berpengaruh dikatakan. Jadi selirnya si Saul itu sering konsultasi. Kayak gini gimana ya? Ishiboset cemburu, kurang ajar. Wah, selire bapakku malah ditiduri. Nah, dilihatnya tidak, marah Abner. Nah, karena dia marah, dia mau masukin ya. Kalau kita baca lagi di selanjutnya dia bilang, oke, kalau sekarang kalau kayak kamu kayak gini, sekarang tak kasih ke Daud sekalian. Israel kasih ke Daud biar Daud jadi raja Yehuda, juga jadi raja di Israel. Ishiboset ketakutan. Nah, akhirnya si Abner itu pergi ke tempatnya Daud tinggal. Dia tinggalnya di Hebron. Di Hebron, dia pergi ke Hebron, dia bilang, udah gimana nih Pak Daud, saya serahin untuk Israel ke tanganmu, kamu bukan raja cuma Yehuda, coba juga raja Israel. Terus Daud bilang, ya sudah, sekarang dijalankan udah. Pergi, si Abner sama orang tua-tua itu pergi. Yoab sama Abisai datang, dengar, loh katanya Abner datang sini. Yoab sama Abisai sakit hati karena Asael mati di tangan Abner. Lu nggak diapa-apain. Wah, tanpa sepengetahuan Daud, suruh panggil lagi Abner. Kita lihat aja saya. Tetap di 2 Samuel pasal yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ketiga, kita baca ayat 26 sampai dengan 27. 2 Samuel 3 ayat 26 sampai dengan 27. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menjemput Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari pergi Sirah tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya sehingga mati membalaskan darah Asael adiknya. Jadi pura-pura dipanggil lagi, masuk ke Hebron situ, pura-pura sini saudaraku sini, aku tak ngomong-ngomong sama kamu. Lagi jalan, ini dia sudah siap pedangnya di sini. Lagi jalan masuk di pintu gerbang, tusuk, bilas. Dia kalau duel belum tentu Yoab bisa menang lawan Abner. Dia pakai tipu daya, pura-pura gitu, tusuk sama dia. Mati seketika, kan tembus, pedangnya tembus, mati seketika. Yang saya kepingin bagi makanya di sini, jangan suka sakit hati. Kita buka Ayub pasal yang ke-5. Ayub pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya nggak bicara tentang iri hati, ini sakit hati, ini Abner mati. Jadi orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi orang sakit hati itu sama kayak orang dikasih racun, sadar diminum racunnya, terus mengharapkan yang ngasih racun itu mati. Bodoh enggak? Bodoh enggak? Ya bodoh tuh, yang dia minum racun mengharapkan yang ngasih racun mati. Makanya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jangan mau sakit hati. Lihat nih si Abner sakit hati, mati. Dia nggak tahu, dia pergi ke Hebron, di situ ada 2 orang yang sakit hati sama dia juga, saudaraku. Karena Asael dibunuh, akhirnya dia mati. Cuman yang aneh di sini itu ratapannya Daud, komentarnya Daud. Kita lihat ya, kita lihat. Kita buka di 2 Samuel pasal yang ketiga. 2 Samuel pasal yang ketiga, kita baca ayat 33 sampai 34.
2 Samuel 3 ayat 33 sampai dengan 34. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Di sini dikatakan, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Nah, coba. Sedangkan dia juga ngomong di 2 Samuel pasal 3 juga, kita baca coba ayat 38. Ayat 38. Ayat 38 ngomong, kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel. Tapi dia bilang, kenapa kok matinya kayak orang bebal, tanganmu gak terikat, kakimu yang gak diikat. Lah kok kamu bisa kalah kayak gitu tuh, kok bisa mati itu bagaimana, kok matinya kok kayak orang bebal. Jawabannya sekarang kita lihat. Kita buka di Yosua pasal yang ke-20. Yosua pasal yang ke-20. Yosua pasal yang ke-20, kita baca ayat yang ke-7. Yosua 20 ayat yang ke-7. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Ternyata Kiryat Arba itu Hebron. Hebron itu tempat tinggalnya si Daud. Itu kota perlindungan. Jadi di Israel itu ada 6 kota perlindungan. Israel yang sebelah sungai Yordan sama sebelah sungai Yordan di sini ada 3 sama 3. Lah kalau orang membunuh tanpa sengaja, kalau masuk di kota perlindungan, dia nggak boleh dibunuh. Hebron itu kota perlindungan. Si Abner lagi masuk di kota perlindungan, maka dia diajak ke pintu gerbang. Selama dia 1 langkah nggak ngelewati pintu gerbang, si Yoab nggak bisa bunuh dia di situ, karena ini kota perlindungan. Maka dia dibawa, begitu dia bawa persis sampai keluar dari nah itu ditusuk sama dia, mati. Dia ada di kota perlindungan, lo kok bisa mati itu bagaimana? Matimu kok kayak orang bebal. Begitu juga kita, saudara. Kota perlindungan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam Dia, itu adalah tempat yang paling aman. That is the most hiding place. Itu tempat yang paling aman, tidak ada lagi tempat yang lain. Masuk di dalam Dia, lebih lagi dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Tidak ada jari setan yang dapat menjamah kita, tidak ada kuasa kegelapan apapun yang dapat menembus kehidupan kita, tidak ada dosa masa lalu yang bisa mengejar kita kembali. Dosa masa lalu tuh ngejar kita terus, saudara. Coba lihat, orang yang dosanya karena suka main perempuan, terus bertobat, lama-lama jatuh lagi, mesti sama main perempuan lagi, bukan dosa yang lain. Yang suka judi, nanti juga jatuhnya juga suka judi lagi. Itu dosa masa lalu nguber kita terus kemanapun kita pergi, kecuali kita hidup di dalam kota perlindungan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Masuk di dalam Dia lebih dalam lagi. Tapi namanya si setan, setan gak kepingin kita masuk dalam Dia terus. Lagi kita masuk, maka Tuhan bilang jangan lihat ke belakang, jangan tengok ke belakang. Udah masuk, Yesus tuh pintu. Dibilang Dia tuh adalah pintu. Begitu kita masuk, kita akan menemukan padang rumput. Begitu kita masuk, setan gak bisa ngikutin kita. Tapi dia mulai, dia bilang, hei, ngapain lu kamu masuk-masuk? Duitmu mana? Cari duit dulu. Kalau kamu punya duit, kamu bisa pelayanan. Kamu udah punya duit, kamu mau pelayanan apa? Cari duit dulu. Jangan cari Tuhan, cari duit. Duit, duit, duit. Sampai kayak kereta lama tuh. Duit, duit, susah, 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 susah. Duit, duit, susah, susah. Nah, lo kayak gitu loh. Cari duit, duit terus. Baca Alkitab, enggak segala macam. Kita keluar dari pintu gerbang, tusuk sama si setan. Abner yang mati jasmaninya. Tapi ada banyak sektor kehidupan. Ada sektor ekonomi, ada sektor hubungan suami istri, ada sektor hubungan keluarga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, masa depan. Kalau yang ditusuk salah satu sektor itu, mati sektor itu. Ekonominya mati, kesehatannya yang mati. Kenapa? Karena kita keluar.
harus masuk lebih dalam lagi. Jangan keluar dari kota perlindungan. Jangan kayak Abner, ada di kota perlindungan tetap bisa dibunuh. Makanya matinya kayak orang bebal. Masuk lebih dalam lagi. Nah kalau wanita selaku, makanya hati-hati, tetap aja suaminya nggak karuan, suaminya wes waduh sembuh rak karuan, ada yang care. Nah hati-hati loh saudaraku. Wanita biasanya pakai perasaan, terus mulai kau yo jangan gitu, yang gini, yang gitu, yang gitu. Lah sama dibilangin bojomu ra iso didelok sama sekali. Wes kaya wah udah ora karuan. Iki lho. Berbuat aja enggak apa-apa, sekali aja. Aku enggak ngomong 2 kali, sekali saja. Habis itu bertobat minta ampun sama Tuhan pasti diampuni. Cuma sekali. Dilihatnya tidak, saudaraku. Hubungan seks sekali, ada 2 kali, ada 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai ketahuan. Nah, ketahuan hancur, pelayanannya hancur, lemuannya habis semuanya. Tusuk sama si setan. Lah itu, laki-laki juga sama. Lagi masuk, makanya jangan nengok ke belakang kalau udah masuk. Tuhan dia bilang, enggak, yang nengok ke belakang tidak layak. Lagi mulai masuk, si iblis di luar, iblis enggak bisa masuk. Disuitin, cuit. Kita lagi masuk, ono cuit. Apa ge? Cuit, apa ge? Nengok ke belakang, si iblis bilang, nih lihat, kamu dulu kan miskin toh, ora duit toh. Bojomu abote piro? 110. Bojomu gendut. Iki lho, lihat nih paha putih. Mau lihat paha putih? Sapi. Kerasake sekali, aku cuma kasih sekali saja, jangan 2 kali. Iblis kayak gitu, tipu daya itu. Sekali, jangan 2 kali, 3 kali, jangan. Sekali saja. Kamu kan belum pernah ngerasain perempuan yang seperti ini. Ayo. Terus kita mulai, karena kita lihat, nah kayak Adam dan Hawa. Hawa ngelihat buah itu, langsung kepingin ngelihat. Keinginannya keluar, keinginan daging itu mulai keluar. Begitu kita keluar dari kota perlindungan, tusuk sama si setan. Ada banyak sektor kehidupan yang mati, karena kita keluar dari kota perlindungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk terus? Baca Alkitabmu setiap hari. Percaya itu dengan segenap hati. Lakukan. Kita akan masuk lebih dalam lagi dan masuk lebih dalam lagi dan masuk lebih dalam lagi. Amin selaku. Jadilah anak-anak terang. Tidak terkalahkan. Amin selaku. Amin. Saya nggak bisa ini lagi bersaksi gimana lagi. Yang terakhir saya kena tumor. Tanggal 2003 itu paling parahnya saya. Tiap main badminton juga keluar darah, kencing tuh darah semuanya. Sampai baunya sampai amis. Bukan campur air gitu, darah yang keluar. Waduh. Iblis bilang, ini kalau kamu nggak pergi ke rumah sakit, kamu bisa mati kekurangan darah. Saya tetap percaya pada bilur-bilur Yesus yang telah menyembuhkan saya. 2023, 2024, saya lupa tepatnya 2023 akhir atau 2024 awal. Saya sama istri saya pergi ke laboratorium cek, tapi kan ada apa toh kok sampai kayak gitu. Dicek, semuanya baik, ternyata lagi di kandung kemih ada tumor sebesar bola pingpong. Saya tetap percaya, saya tidak mau percaya kenyataan. Saya tetap percaya pada bilur-bilur Yesus. Tetap saya percaya, enggak digede-gede. Waduh tumor, waduh iso mati, waduh gede ke tumornya malahan. Gede ke Yesusnya, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya tetap main badminton. Kalau saya nggak main, artinya saya sakit. Saya tidak sakit, penyakit saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib dan kuasa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saya. Sudah 2 bulan yang lalu lah saya pelayanan di Surabaya, saya ada di hotel, saya lagi buang air kecil, keluar kayak ati ayam, plung. Lah tapi itu darah semua sudah. Tapi saya ngelihat kayak ati ayam gitu, plung masuk.
metak rogo, tapi kok jijai. Aduh, merogo ya apa ya? Rasido wes. Sejak saat itu sampai hari ini saya nggak pernah keluar darah lagi. Yesus kita dahsyat. Ngalami sih, bukan ngomong tok. Saya ngalami Yesus kita dahsyat. Amin selaku. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia sungguh-sungguh ada. Makanya mesti ngalami berjalan bersama dengan Tuhan. Amin selaku. Jadilah anak-anak terang dimanapun kita berada. Semua orang bisa melihat Yesus yang dahsyat. Bukannya melalui perkataan kita, tapi melalui kehidupan kita. Amin selaku. Salam pemenang. Salam pemenang. Mari kita bangkit berdiri.